Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Bojonegoro, kelas 33A, kelompok 2, yang terdiri dari Endang Rutin, Istiana Tikusna, dan Sugeng Ariwibowo, akan memaparkan hasil tugas ruang kolaborasi sesi 2, modul 2.1, analisis skenario pembelajaran. Dalam ruang kolaborasi ini, kami mendapatkan tugas situasi 2, yaitu SD, dengan skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Dermawan adalah seorang guru SD. Ia mengajarkan murid-muridnya materi tentang cara kerja sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami cara kerja sistem pencernaan. Skenario pembelajaran situasi 2 SD yang dilakukan Pak Dermawan adalah sebagai berikut.
Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dirmawan? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dirmawan adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Pak Dirmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pertama, kesiapan belajar murid. Pak Dirmawan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dari konsep kunci yang ingin dikuasai oleh murid. Melalui tanya jawab dan contoh-contoh, murid mampu memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Dirmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Kedua, minat murid. Pak Dirmawan memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas mana yang ingin diselesaikan lebih dulu. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan tersebut pada jam pelajaran IPA. Ketiga, profil belajar murid. Pak Dirmawan mengobservasi dan memantau murid-muridnya. Ia mendatangi kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan yang lebih. Pak Dirmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, Pak Dirmawan menyiapkan berbagai sumber bacaan. Di antaranya adalah poster, buku bacaan, artikel, Comic Sans, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Untuk diferensiasi proses, Pak Dirmawan melakukan kegiatan berikut: mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan pada murid yang memerlukan bantuan atau tantangan, menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang masih tampak kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosa-kosa kata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Sedangkan untuk diferensiasi produk, Pak Dirmawan melakukan kegiatan berikut: memberikan tugas kelompok sesuai dengan kemampuan murid, membuat penilaian berjenjang sesuai dengan kemampuan murid dengan produk yang berbeda, yaitu diagram, cerita kreatif, dan cerita narasi. 4. Bagaimana Pak Dirmawan melakukan penilaian? Pak Dirmawan melakukan penilaian formatif yang meliputi 1. Observasi dan pengamatan selama proses pembelajaran. 2. Penilaian selama proses pembelajaran dengan memberikan pertanyaan. 3. Penilaian produk berjenjang sesuai dengan kemampuan murid yang terdiri dari diagram, cerita narasi, dan cerita kreatif. Demikian pemaparan tugas ruang kolaborasi kelompok 2. Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.